Bab 53, Mengejar Ye Suxin. Uji coba hanya berlangsung setengah hari. Setengah hari berlalu dengan cepat. Para murid satu demi satu memburu cukup banyak monster di Gunung Qingyu. Mereka kembali ke pintu masuk Gunung Qingyu, menemukan tetua dan sekelompok murid luar, menyerahkan token, dan lulus ujian. Uji coba ini dikendalikan oleh Jibei, dan setiap murid mengambil sebuah tanda dan menyerahkannya kepada Jibei. Setelah Jibei mengkonfirmasinya, dia membagikan identitas murid luar. Murid-murid yang lulus ujian ini tidak pergi, tetapi berdiri di belakang dan menunggu hasil akhirnya. Mereka semua adalah murid-murid yang tergolong biasa-biasa saja dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan juara pertama, sehingga mereka juga penasaran siapa yang bisa meraih juara pertama dalam uji coba ini. Aku tidak tahu siapa yang akan mendapat juara pertama kali ini, Ye Suxin, Bai Huatian, Long Yao, Long Ba, atau Ye Guxing, Nanli Dao. Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang ini sangat kuat. Siapapun yang bisa menjadi raja baru memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ya, tapi saya masih optimis tentang Long Ba. Tubuh fisik orang ini terlalu kuat. Bahkan jika Ye Suxin menghadapinya secara langsung, dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Bai Huatian juga tidak buruk. Jangan menebak-nebak. Tempat pertama dalam uji coba ini tidak lain adalah Ye Suxin. Para prajurit yang lulus ujian berkumpul dan mulai berbicara. Jibei memejamkan mata untuk beristirahat dan tidak memperhatikan suara-suara tersebut. Dari kejauhan, seorang pria datang dengan cepat. Lihat, itu kakak senior Xiang Tianyi. Kakak senior Xiang Tianyi sudah terkenal di sekte luar dan merupakan salah satu dari 10 murid sekte luar. Apakah dia benar-benar di sini untuk menonton upacaranya? Kakak senior Xiang Tianyi mungkin ada di sini untuk Ye Suxin. Ye Suxin memiliki latar belakang yang bagus dan sepertinya ada hubungannya dengan orang berpangkat tinggi tertentu di aliansi ilahi. Ya, Ye Suxin tampaknya memiliki asal-usul yang sangat hebat. Banyak murid yang terkejut saat melihat Xiang Tian datang. Begitu Xiang Tian tiba, pertama-tama dia pergi untuk memberikan hadiah kepada Jibei, lalu berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung, menunggu Ye Suxin keluar. Seperti yang mereka katakan, latar belakang Ye Suxin terlalu bagus untuk memungkinkan kesalahan apapun. Dia adalah tunangan tuan muda sekte, dan cinta dalam hidupnya. Jika sesuatu terjadi padanya, Xiang Tianyi mungkin tidak mampu menanggung akibatnya. Saudara Xiang, ternyata kamu juga ada di sini. Begitu Xiang Tianyi tiba, dia mendengar tawa ramah seorang pemuda. Xiang Tian menoleh ke belakang dan tiba-tiba tersenyum, Saudara Su, mengapa kamu punya waktu datang ke Gunung Qingyu untuk bermain? Han, saudara laki-lakiku yang tidak kompeten di rumah ikut serta dalam peninjauan. Ayahku memintaku untuk datang dan membantunya. Orang ini adalah Su Zailong, salah satu dari 10 murid sekte luar. Su Sangji dan Su Rui. Haha, saya kenal kedua orang ini. Beberapa hari yang lalu, mereka meminta saya untuk membantu mengajar seorang murid. Anda sedang retret pada saat itu, jika tidak, saya tidak perlu mengambil tindakan. Xiang Tianyi tersenyum. Omong-omong, aku harus berterima kasih. Ayo kita minum saat dia ada waktu luang. Su Zailong terkekeh. 10 murid teratas dari sekte luar semuanya adalah pejuang aliansi ilahi. Oleh karena itu, hubungan mereka satu sama lain tidak buruk. Khususnya kali ini, Su Zailong berterima kasih kepada Xiang Tianyi karena telah membela Su Sangji dan Su Rui. Oke, setelah sidang ini selesai, kita akan pergi minum, kata Xiang Tianyi sambil tersenyum. Berhentilah melarikan diri, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Bei berada di hutan, dengan cepat melintasi pepohonan yang menghalangi jalannya, menatap seperti elang pada sosok berlumuran darah di depannya. Sebuah pedang terbang, menghancurkan semua pohon di sepanjang jalan, dan mengenai punggung Ye Suxin. Puff! Ye Suxin memuntahkan seteguk darah, membuat kulitnya yang sudah pucat menjadi gelap kembali. Lin Bei, aku pasti akan membunuhmu, kata Ye Suxin dengan marah. Memanggil. Kecepatannya meningkat lagi dan dia langsung menuju pintu keluar Gunung Qingyu. Lin Bei sedikit kesal. Kemampuan bertarung wanita ini tidak terlalu bagus, tetapi keterampilan tubuhnya sangat kuat, dan Lin Bei bahkan tidak bisa melakukan apapun padanya. Sepertinya setelah lulus uji coba, saya sudah mendapatkan metode untuk berlatih. Kalau tidak, mengejar orang akan rugi besar. Tapi aku juga menginginkan ilmu pedang yang menyerang, dan ilmu pedang darah menangis tidak lagi dapat memenuhi kebutuhanku saat ini. Lin Bei tiba-tiba memikirkan hal ini di benaknya. Akhirnya keluar. Hati Yesu ada di dalam hutan, dan dia melarikan diri dengan panik selama setengah jam, dan akhirnya melihat pintu keluar dari Gunung Qingyu. Tidak, dia akan keluar.
Lin Bai tahu bahwa jika Ye Suxin kehabisan, akan sulit untuk membunuhnya di dalam sekte Lin Jian. Begitu dia memikirkan hal ini, tubuh Lin Bai Jian bersinar dengan cahaya yang menggelegar. Dia menebas dengan marah. Pedang guntur. Cahaya pedang Dewa Petir yang kuat menghancurkan semua pohon di depannya, dan memukul punggung Ye Suxin dengan keras lagi, menyebarkan punggung dan dagingnya yang indah, memperlihatkan tulang putih yang lebat. Puff! Ye Suxin terbang ke depan, tepat pada waktunya untuk terbang keluar dari Gunung Qingyu. Qi Bei sedang berdiri di pintu keluar Gunung Qingyu, menutup matanya untuk bersantai. Xiang Tianyi dan Su Zailong sedang berbicara dan tertawa. Pada saat ini, saya tiba-tiba melihat sesosok tubuh berlumuran darah terbang keluar. Qi Bei membuka matanya. Xiang Tianyi dan Su Zailong tidak berbicara, dan mereka semua saling memandang dengan heran. Sosok yang terjatuh ke tanah berlumuran darah, terutama beberapa bekas pedang pada keturunannya yang masing-masing sangat mengejutkan. Siapa orang ini? Kamu sebenarnya terluka parah. Luka di tubuhnya sepertinya luka pedang. Banyak pejuang melihat sosok ini tergeletak di tanah, sekarat. Sosok itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Qi Bei. Qi Bei kaget, dia secara alami tahu asal-usul Ye Suxin. Bagaimana mungkin Qi Bei tidak mengenal tunangan pemimpin sekte muda itu? Terlebih lagi, ketika Ye Suxin datang ke sekte Lin Jian, pemimpin sekte muda itu telah menyapa semua tetua dan merawat Ye Suxin dengan baik. Jika pemimpin sekte muda mengetahui bahwa Ye Suxin seperti ini, saya khawatir seluruh sekte Lin Jian akan gemetar karena marah. Kamu Suxin. Nona kamu. Xiang Tianyi dan Su Zailong terkejut dan terbang dengan cepat untuk membantu Ye Suxin berdiri. Wajah Xiang Tianyi penuh dengan kegugupan. Jika Ye Suxin meninggal, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada pemimpin sekte muda itu. Bagaimanapun, Master Sekte Muda meminta Xiang Tianyi untuk melindungi Ye Suxin. Xiang Tianyi buru-buru meminum semua obat penyembuh yang berharga di tas penyimpanannya kepada Ye Suxin. Bunuh dia, bunuh dia. Ye Suxin mendapatkan kembali kekuatannya, menatap Gunung Qingyu dan meraung. Nona Ye, siapa yang menyakitimu? Xiang Tianyi bertanya. Lin Bai. Ye Suxin mengertakkan gigi peraknya dan meraung. Xiang Tian tampak kaget, bukankah ini Lin Bai prajurit yang membela Su Shangji dan Su Rui hari itu dan memiliki kontrak 3 bulan dengannya? Mendengar kata Lin Bai, ekspresi Qi Bei sedikit terkejut, tapi dia segera sadar kembali. Desir, desir, desir. Pada saat ini, di pintu keluar Gunung Qingyu, seorang pria berjalan keluar perlahan, menginjak dedaunan mati. Bab 54, uji coba berakhir. Lin Bai berjalan keluar dari Gunung Qingyu dan menatap Ye Suxin yang dilindungi oleh Xiang Tianyi dan Su Zailong di belakangnya. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, masih tidak bisa membunuh Ye Suxin. Sepertinya ilmu pedang serangan benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhanku. Kalau tidak, bagaimana Ye Suxin bisa lepas dari pedangku? Dengan level saya saat ini, saya memerlukan setidaknya 1 salinan ilmu pedang dan seni bela diri tingkat ketiga dan di atas tingkat Xuan, dan 1 salinan gerakan dan seni bela diri tingkat ketiga dan di atas tingkat Xuan. Ini adalah terbaik. Lin Bai berkata perlahan di dalam hatinya. Setelah keluar dari Gunung Qingyu, Lin Bai tidak terus menyerang Ye Suxin. Pertama, tempat ini tidak lagi dalam uji coba. Siapapun yang membunuh orang di luar uji coba akan dihukum berat oleh Sekte Pedang Roh. Kedua, dengan Xiang Tianyi dan Su Zailong, 2 dari 10 murid sekte luar, Lin Bai tidak bisa membunuh Ye Suxin. Jika dia mencoba dengan paksa, dia mungkin akan dibunuh lagi. Ketiga, karena setiap orang adalah murid sekte Lin Jian, akan ada banyak kesempatan untuk membalas dendam di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Dia adalah Lin Bai. Dari perkataan Ye Suxin barusan, sepertinya Lin Bai melukainya. Itu menarik. Lin Bai pasti sudah tidak sabar jika dia berani melawan para pejuang aliansi ilahi. Melihat Lin Bai mengambil tindakan, para prajurit tertawa sinis. Menurut mereka, Lin Bai mungkin tidak akan berumur panjang lagi. Jika Anda mengacaukan aliansi ilahi di Sekte Lin Jian, itu sama dengan membodohi diri sendiri di Istana Raja Neraka. Raja Neraka harus mengirim Anda ke neraka tingkat 18. Lin Bai, serahkan tokenmu. Qi Bei adalah orang pertama yang berbicara sebelum dia bisa menyerang Tianyi dan Su Zailong. Lin Bai melangkah maju, mengeluarkan semua token dari beberapa tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Qi Bei. Semua token ini diambil oleh Lin Bai. Lin Bai tidak tahu berapa jumlahnya secara spesifik. Lin Bai, 321 token. Setelah Qi Bei selesai menghitung, dia meninggikan suaranya dan berkata, bagus sekali, Lin Bai, mulai sekarang, kamu adalah murid luar dari Sekte Lin Jian. Siapapun yang berani menyentuhmu akan menjadi musuh Sekte Lin Jian.
Kamu harus ingat bahwa kemanapun kamu pergi, kamu mendapat dukungan dari Sekte Pedang Roh di belakangmu. Cibei berkata pada Lin Bai dengan penuh arti. Terima kasih, Tetua. Lin Bai mengucapkan terima kasih. Hati-hati, Xiang Tianyi dan Su Zailong mungkin menyerangmu, Jibei memperingatkan dengan suara rendah. Di Sekte Lingjian, saya tidak percaya mereka berani membunuh saya, kata Lin Bai dengan suara rendah. Penatua Jibei, bagaimana dengan apa yang kamu janjikan padaku? Lin Bai bertanya. Jibei berkata, saya sudah pergi mengundang Ling Tianzi turun gunung. Anda mungkin bisa melihatnya nanti di aula magang. Terima kasih. Lin Bai berterima kasih padanya. Sejak Lin Bai mendapat manfaat dari niat Lei Juejian di aula belajar Bai Yunfeng, dia memutuskan untuk menjadi murid Ling Tianzi. Seperti yang dikatakan Lin Yue, saya khawatir hanya Ling Tianzi di Sekte Lingjian yang dapat mengajarinya beberapa keterampilan nyata. Lin Bai, izinkan saya bertanya, apa yang terjadi dengan luka Ye Suxin? Xiang Tianyi tiba-tiba berdiri dan meraung ke arah Lin Bai. Ini konyol. Jika kamu tidak bertanya padanya tentang luka-lukanya, kamu harus bertanya padaku. Lin Bai tertawa mengejek. Beraninya kamu menyakiti hati Nona Yesu. Kamu adalah anak yang berulang tahun dan minum arsenik. Kamu tidak ingin hidup lebih lama. Xiang Tianyi meraung. Mereka yang membunuh, orang selalu membunuh. Ye Suxinlah yang mencoba membunuhku lebih dulu, jadi aku melawan. Meski tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya bukanlah kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Apakah itu berarti jika dia ingin membunuhku, aku harus menunggu kematian saja? Lin Bai membalas dengan dingin. Kami, para pejuang aliansi ilahi, ingin membunuhmu, itu akan menjadi berkah 8 seumur hidupmu. Xiang Tianyi berkata dengan marah. Hahaha, para pejuang aliansi ilahi begitu agung, Lin Bai mencibir. Sial, aku harus membuatmu membayar harganya hari ini. Begitu Xiang Tian dibuat marah oleh Lin Bai, seluruh tubuhnya terguncang. Aura alam bela diri sejati tingkat 9 segera dilepaskan dan ditekan ke arah Lin Bai. Kekuatan ini seperti gunung yang berat, membuat Lin Bai terengah-engah. Xiang Tianyi, jangan main-main. Cibei sangat marah, dan dia memancarkan aura yang jauh melebihi Xiang Tianyi, menekan Xiang Tianyi dalam satu gerakan. Penatua Jibei, orang ini berani menyakiti hati Yesu. Ini kejahatan besar. Apakah kamu masih ingin melindunginya? Xiang Tianyi memelototi Jibei dan berkata. Dalam ujian, ada kematian dan kehidupan. Ini semua adalah takdir. Kamu bisa membunuh Lin Bai di persidangan, dan kamu bisa membunuh Lin Bai di luar Sekte Pedang Roh, tapi kamu tidak bisa melakukannya di sini. Tempat ini berada di dalam Sekte Pedang Roh. Jika kamu membunuh orang di sini, apa sisa dari aturan Sekte Pedang Roh? Cibei berkata dengan dingin. Oke, aturan sekte yang luar biasa. Xiang Tianyi juga dapat melihat bahwa Jibei bertekad untuk melindungi Lin Bai. Lin Bai, apakah kamu berani naik ke tahap hidup dan mati untuk melawanku? Penatua Jibei, pada tahap hidup dan mati, Anda akan berhenti mencampuri urusan orang lain. Xiang Tianyi berkata dengan marah. Jibei berkata sedikit, platform hidup dan mati, di mana hidup dan mati diputuskan, adalah tempat para murid sekte menyelesaikan keluhan pribadi mereka. Tentu saja, saya tidak akan ikut campur. Baiklah, Lin Bai, apakah kamu berani naik ke tahap hidup dan mati bersamaku? Xiang Tianyi berteriak pada Lin Bai. Kamu memprovokasiku berulang kali. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Xiang Tianyi, bukankah kita sudah membuat kesepakatan? 3 bulan kemudian, aku akan memenggal kepalamu di panggung hidup dan mati. Lin Bai berkata dengan dingin. 3 bulan, aku khawatir kamu tidak akan berani datang. Xiang Tianyi berkata dengan marah. Jika aku tidak datang, itu akan menjadi cucumu. Lin Bai berkata dengan marah. Oke, aku akan menunggumu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu. Xiang Tianyi meraung dengan marah. Lin Bai dan Xiang Tianyi saling melotot. Xiang Tianyi berulang kali mengancam akan membunuh Lin Bai, yang membuat Lin Bai tidak senang. 3 bulan sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam bela diri sejati tingkat 9. Tunggu saja sampai mati, Xiang Tianyi. Lin Bai berkata dengan dingin di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari gunung yang tenang, dengan pisau bersinar tersembunyi di jubah di tangannya. Nanli Dao. Ini sangat hidup, Nanli Dao tersenyum tipis. Jibei berkata, serahkan tokenmu. Nanli Dao mengeluarkan token itu dan menyerahkannya pada Jibei. Jibei menghitung, 120 token. Minggir. Setelah murid lainnya keluar, saya akan membawamu ke aula perekrutan murid, kata Jibei.
Nanli Dao berkata, yang lain. Saya harus menjadi yang terakhir, tidak ada orang lain. Su Zailong berkata saat ini, omong kosong, murid-murid saya Su Sangji dan Su Rui belum keluar, bagaimana mungkin tidak ada yang lain? Ya, hanya ada 4 raja baru, satu adalah Ye Suxin, satu adalah Lin Bai, satu adalah Ye Guxing, dan satu lagi adalah Anda. Bai Huatian, Long Ba, Moi, Long Yao dan lainnya belum keluar. Prajurit lain juga berkata. Nanli Dao tersenyum aneh, mereka tidak bisa keluar. Su Zailong berkata dengan dingin, apa maksudmu? Nanli Dao tersenyum dan berkata, mereka semua mati, bagaimana mereka bisa keluar? Apa? Mereka semua mati. Apakah begitu banyak raja baru yang mati dalam persidangan ini? Banyak prajurit berkata dengan heran. Apakah kamu membunuh mereka? Su Zailong meraung. Nanli Dao mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, menurutku juga begitu, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kamu harus bertanya pada Lin Bai, orang-orang ini semua mati di tangannya. Klik. Kata-kata Nanli Dao seperti sambaran petir. Lin Bai membunuh 6 raja pendatang baru. Berita ini sungguh mengejutkan. Semua prajurit memandang Lin Bai dengan heran. Membunuh 6 raja baru dengan satu tangan membutuhkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Su Zailong berkata dengan marah, Lin Bai, di mana saudara laki-lakiku Su Sangji dan Su Rui? Lin Bai mencibir dan berkata, adikmu menawarkan hadiah 20.000 yuan untuk kepalaku selama persidangan, jadi aku pergi untuk memberikannya padanya. Sayangnya, hidupnya tidak baik, dan dia dibunuh olehku sebelum dia bisa mendapatkan kepalaku. Kepala. Bisakah kamu menyalahkanku? Bagaimana dengan Su Rui? Tanya Su Zailong. Bunuh mereka bersama-sama, jawab Lin Bai dengan santai. Kakak. Su Zailong memandang Lin Bai dengan ekspresi galak di wajahnya, dan giginya bergemeletuk keras. Jika bukan karena tempat ini berada di dalam sekte Lingjian, Su Zailong pasti ingin terbang dan menghancurkan Lin Bai sampai mati sekarang. Oke, Lin Bai, apakah kamu berani melawanku di panggung hidup dan mati? Su Zailong marah untuk waktu yang lama dan berkata dengan marah. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang menyadari bahwa dia telah menggigit giginya hingga berkeping-keping dan memuntahkan darah. Mereka memandang Lin Bai dengan ekspresi kebencian. Oke, sampai jumpa di panggung hidup dan mati dalam 3 bulan. Kata Lin Bai. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam saudaraku. Su Zailong meraung. Aku bilang sebelumnya, kakakmu menawarkan hadiah untuk membunuhku, dan dia pantas mati. Kata Lin Bai dingin. Kali ini, Ji Bei mengangkat tangannya dan berteriak, berhenti berdebat, para murid yang telah lulus ujian akan mengikutiku ke aula perekrutan murid. Siang Tianyi, bawa Ye Suxin kembali beristirahat. Kata Ji Bei. Siang Tianyi sangat tidak puas dengan Ji Bei saat ini, jika Ji Bei tidak menghentikannya, atau jika Ji Bei menutup mata, Lin Bai akan mati saat ini. Sayangnya Ji Bei bertekad untuk melindungi Lin Bai. Siang Tianyi juga tidak berdaya, dia tidak bisa mengalahkan Ji Bei. Saya akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte muda dalam 3 bulan. Penatua Ji Bei, saya harap Anda tidak menyesali apa yang Anda lakukan hari ini. Siang Tianyi membawa Ye Suxin dan Su Zailong lalu pergi. Bagaimana jika Siang Tianyi pergi memberitahu tuan muda sekte itu sekarang karena tunangannya dipukuli setengah mati, dan orang itu masih buron? Maka diperkirakan master sekte muda itu akan langsung membunuh Siang Tianyi dalam kemarahannya. Tapi 3 bulan kemudian semuanya berbeda. 3 bulan kemudian, Siang Tianyi membawa kepala Lin Bai untuk melapor, dan kemudian dia bisa memberikan penjelasan kepada pemimpin sekte muda itu. Mungkin hukumannya akan lebih ringan.